Misteri kontrakan Walang Sangit di Gang Melati. Kedatangan penyewa baru dan awal teror bau Walang Sangit. Arif pindah ke kontrakan kecil di Gang Melati. Lokasinya di Desa Sumber Arum. Daerah ini sepi saat malam. Banyak rumah tua berdiri rapat. Arif bekerja sebagai teknisi jaringan. Ia butuh tempat dekat proyek. Ia datang bersama Rina. Rina adiknya. Mereka tinggal berdua. Kontrakan itu milik Pak Darto. Usianya di atas 60 tahun. Ia jarang bicara. Ia hanya memberi kunci. Ia menyebut harga murah. Ia tidak banyak bertanya. Arif menerima tanpa curiga. Bangunan itu tampak biasa. 2 kamar. 1 dapur. 1 kamar mandi di luar. Tembok lembab. Atap seng. Malam pertama berjalan normal. Arif tidur cepat. Rina menata barang. Tidak ada suara aneh. Tidak ada bau. Mereka merasa aman. Malam kedua berbeda. Pukul 2 dini hari. Arif terbangun. Ia mencium bau walang sangit. Bau itu tajam. Bau itu menusuk hidung. Bau itu datang dari dapur. Arif bangun. Ia menyalakan lampu. Tidak ada apapun. Tidak ada serangga. Tidak ada sisa makanan. Jendela tertutup. Pintu terkunci. Rina ikut bangun. Ia mencium bau yang sama. Mereka membuka pintu dapur. Bau makin kuat. Mereka membersihkan lantai. Mereka menyiram air. Bau hilang perlahan. Mereka kembali tidur. Pagi hari mereka mengecek sekitar. Mereka bertanya ke tetangga. Seorang ibu di depan kontrakan diam. Ia menutup pintu. Seorang bapak di ujung gang menolak bicara. Ia hanya berkata singkat. Bau itu biasa. Jangan dipikirkan. Malam ketiga bau muncul lagi. Jamnya sama. Pukul 2. Bau lebih kuat. Arif merasa mual. Rina pusing. Mereka membuka semua jendela. Bau bertahan lama. Mereka tidak bisa tidur. Arif mencatat jam kejadian. Ia mencatat lokasi bau. Dapur selalu jadi sumber. Ia memeriksa saluran air. Ia memeriksa got. Tidak ada bangkai. Tidak ada sumbatan. Tidak ada penyebab jelas. Hari keempat Arif menemui Pak Darto. Ia bertanya soal bau. Pak Darto terdiam lama. Wajahnya tegang. Ia menjawab pendek. Itu masalah lama. Banyak penyewa tidak betah. Mereka pergi cepat. Ia tidak menjelaskan lebih jauh. Arif mulai curiga. Ia mencari informasi. Ia bertanya ke warung dekat gang. Pemilik warung akhirnya bicara. Dulu ada penyewa lama. Seorang pria tinggal sendiri. Ia tertutup. Ia jarang keluar. Ia ditemukan meninggal di dapur. Bau menyengat tercium berhari-hari. Kejadian itu 5 tahun lalu. Rina kaget. Ia merasa takut. Ia ingin pindah. Arif menahan. Ia ingin bukti. Ia ingin tahu sumber bau. Ia percaya semua ada penjelasan. Malam kelima bau datang lebih cepat. Pukul 1. Bau sangat pekat. Lampu dapur berkedip. Arif mendengar suara air menetes. Ia melihat noda hitam di lantai dapur. Noda itu muncul di dekat sudut. Lokasi yang sama dengan cerita warung. Rina menangis. Ia ingin keluar rumah. Arif menenangkan. Ia mengajak Rina tidur di ruang depan. Bau menyusup ke semua ruangan. Mereka tidak bisa kabur dari bau. Pagi hari Arif mengambil foto noda lantai. Ia mengukur area dapur. Ia mencatat posisi sudut. Ia menyadari satu hal. Sudut itu selalu lembab. Lantainya lebih dingin. Seperti menahan sesuatu di bawahnya. Arif memutuskan satu langkah. Ia akan membuka lantai dapur. Ia akan mencari sumber bau. Ia tidak memberi tahu Rina. Ia tidak ingin menambah takut. Ia menunggu malam berikutnya. Ia yakin bau itu tanda.
Tanda bahwa sesuatu ingin ditemukan. Penyelidikan dan jejak penghuni lama. Arif bangun lebih awal. Bau masih tersisa di dapur. Tidak sekuat malam tadi, tapi jelas ada. Rina duduk di ruang depan. Matanya sembab. Ia tidak banyak bicara. Arif meminta Rina tinggal di kamar depan hari ini. Ia ingin menyelidiki dapur. Arif membeli alat sederhana. Obeng, palu, senter. Ia juga membeli masker kain. Ia tidak ingin menarik perhatian warga. Ia kembali ke kontrakan sebelum siang. Ia mulai dari hal paling dasar. Ia mengetuk lantai dapur. Ia mengetuk setiap ubin. Bunyi berubah di satu titik. Bunyi lebih kosong. Titiknya dekat sudut hitam. Arif menandai area itu. Ia mengukur satu ubin. Ukurannya standar. Tidak ada yang aneh dari luar. Arif membuka saluran air. Ia menyiram air panas. Bau tetap ada. Ia menunggu beberapa menit. Bau tidak hilang. Ia mencatat hasilnya. Sumber bau bukan dari saluran. Siang hari Pak Darto datang. Ia menagih listrik. Arif memanfaatkan momen. Ia bertanya lagi soal penyewa lama. Pak Darto terlihat gelisah. Ia menolak menjawab detail. Ia hanya berkata satu hal. Jangan bongkar apapun di dapur. Jika ada masalah, pindah saja. Ucapan itu membuat Arif yakin. Ada sesuatu yang disembunyikan. Arif tidak membantah. Ia mengangguk. Ia membayar listrik. Pak Darto pergi tanpa pamit. Sore hari Arif keluar gang. Ia menemui bapak tua di ujung jalan. Bapak itu bernama Pak Seno. Arif membawa rokok. Pak Seno akhirnya bicara. Ia menyebut nama penyewa lama. Namanya Wira. Wira tinggal sendiri. Ia jarang bicara. Ia sering memasak malam. Bau aneh sering tercium. Warga mengira bau bumbu. Tidak ada yang curiga. Pak Seno menurunkan suara. Ia berkata Wira ditemukan meninggal setelah beberapa hari. Tidak ada keluarga datang. Polisi datang sebentar. Kasus ditutup cepat. Sejak itu kontrakan sering kosong. Penyewa tidak betah. Bau selalu muncul. Jamnya hampir sama. Dini hari. Arif mencatat waktu. Ia mencatat nama. Ia mencatat pola. Semua konsisten. Bau muncul dini hari. Lokasi dapur. Titik sudut yang sama. Malam datang. Arif menyiapkan kamera ponsel. Ia menyiapkan senter. Ia meminta Rina tidur lebih awal. Ia sendiri berjaga di dapur. Pukul 1:10. Bau mulai tercium. Perlahan. Arif menyalakan kamera. Ia merekam lantai. Ia merekam sudut. Tidak ada perubahan visual. Bau makin kuat. Pukul 2:05. Lampu dapur kembali berkedip. Arif fokus ke sudut lantai. Noda hitam terlihat basah. Seperti merembes. Arif berlutut. Ia menyentuh lantai dengan sarung tangan. Lantai dingin. Terlalu dingin. Tiba-tiba terdengar suara. Bukan suara keras. Seperti tarikan napas pelan. Arif menahan napas. Suara datang dari bawah lantai. Sekali. Lalu hilang. Arif mundur. Jantungnya cepat. Ia hampir menjatuhkan ponsel. Bau mencapai puncak. Arif keluar dapur. Ia menutup pintu. Ia duduk di ruang depan sampai pagi. Pagi hari Arif memutar ulang rekaman. Kamera tidak menangkap suara jelas. Tapi ada gangguan. Cahaya senter seperti terdistorsi di sudut lantai. Arif memperbesar layar. Ada bayangan tipis. Tidak berbentuk jelas. Rina melihat rekaman. Ia semakin takut. Ia mendesak pindah hari itu juga. Arif menolak. Ia berkata satu kali lagi. Ia ingin membongkar satu ubin. Hanya satu. Ia ingin memastikan. Arif mencari tukang.
Tidak ada yang mau datang setelah mendengar alamat. Semua menolak halus. Arif sadar ia harus melakukannya sendiri. Sore hari Arif menyiapkan ember. Ia menyiapkan kain. Ia mengunci pintu depan. Ia memastikan Rina berada di kamar. Ia berdiri di dapur. Ia menatap sudut lantai. Ia mengangkat palu. Tangannya bergetar. Ia menunggu 1 detik. Bau muncul lebih awal dari biasanya. Seolah tahu. Arif memukul ubin sekali. Bunyi retak terdengar jelas. Konflik memuncak dan bau sebagai pertanda. Arif memukul ubin kedua kalinya. Retakan melebar. Debu naik. Bau langsung melonjak. Rina berteriak dari kamar. Arif menyuruhnya tetap di dalam. Ia lanjut bekerja. Ubin terlepas. Di bawahnya ada tanah basah. Warnanya gelap. Tanah itu mengeluarkan bau paling kuat. Arif menutup hidung. Ia menyorot senter. Ada plastik hitam terlipat di bawah tanah. Plastik itu rapuh. Sudutnya sobek. Arif mundur. Ia berhenti memukul. Ia tahu ini bukan sekadar masalah bangunan. Ia menutup kembali lubang dengan papan. Ia menaruh ember di atasnya. Bau tetap keluar. Rina keluar kamar. Ia melihat lubang. Ia gemetar. Ia memaksa Arif berhenti. Ia minta lapor polisi. Arif ragu. Ia ingat cerita Pak Seno. Kasus lama ditutup cepat. Ia takut masalah membesar tanpa hasil. Malam itu bau tidak menunggu jam 2. Bau muncul sejak pukul 11. Bau memenuhi rumah. Lampu berkedip terus. Air dari keran dapur menetes sendiri. Arif mematikan keran. Air tetap menetes. Arif mendengar langkah kaki di luar. Ia membuka pintu depan. Tidak ada orang. Gang kosong. Sunyi. Hanya bau yang menyebar sampai teras. Pukul 2 tepat. Bau berhenti mendadak. Udara terasa berat. Sunyi total. Arif berdiri di dapur. Ia menatap lubang yang ditutup papan. Papan itu bergetar pelan. Sekali. 2 kali. Lalu diam. Suara napas terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Seperti orang kelelahan. Arif merinding. Rina menutup telinga. Ia menangis tanpa suara. Arif berbicara keras. Ia menyebut nama Wira. Ia meminta siapapun berhenti. Suara napas berhenti. Bau kembali muncul. Lebih tajam dari sebelumnya. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Arif terkejut. Ia membuka pintu. Pak Darto berdiri di sana. Wajahnya pucat. Bajunya kusut. Ia membawa senter. Pak Darto masuk tanpa izin. Ia melihat dapur. Ia melihat papan. Ia marah. Ia berteriak agar Arif menutup kembali lantai. Ia berkata Arif tidak tahu apa yang ia lakukan. Arif menuntut jawaban. Ia menyebut plastik hitam. Ia menyebut bau. Pak Darto terdiam. Ia duduk di kursi. Tangannya gemetar. Pak Darto akhirnya bicara. Wira meninggal bukan karena sakit. Wira bunuh diri. Ia minum racun di dapur. Pak Darto panik. Ia takut kontrakan disegel. Ia mengubur jasad sementara di bawah lantai. Ia berencana memindahkannya. Ia tidak pernah melakukannya. Beberapa hari kemudian jasad ditemukan setelah bau menyebar. Polisi datang. Jasad dipindahkan. Tapi tanah dan sisa cairan tetap ada. Pak Darto menutup lantai cepat. Ia membersihkan seadanya. Ia berharap bau hilang. Bau tidak pernah pergi. Pak Darto menunduk. Ia berkata bau selalu muncul di jam Wira meninggal. Sekitar pukul 2 dini hari. Ia yakin itu bukan kebetulan. Rina marah. Ia menuduh Pak Darto berbohong selama ini. Pak Darto tidak membela diri. Ia hanya berkata ia tidak punya pilihan. Bau makin kuat. Papan di lantai terangkat sedikit. Tanah di bawahnya bergerak.
Arif melihat cairan gelap merembes. Bau menusuk lebih parah. Pak Darto panik. Ia menyuruh Arif pergi sekarang. Ia berkata kontrakan ini tidak bisa diselamatkan. Arif menolak. Ia berkata masalah ini harus selesai. Lampu mati. Rumah gelap. Senter Pak Darto jatuh. Suara benda jatuh dari dapur. Papan terlempar ke samping. Lubang terbuka. Dari lubang terdengar suara berat. Seperti orang mencoba bangun. Bau mencapai puncak. Rina menjerit. Arif menarik Rina keluar dapur. Pak Darto terpaku. Ia tidak bergerak. Arif berteriak agar Pak Darto keluar. Pak Darto tidak menjawab. Ia menatap lubang. Matanya kosong. Seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat Arif. Fakta kelam dan korban yang terlupakan. Lubang di lantai terbuka lebar. Bau keluar seperti dorongan kuat. Arif menutup hidung Rina dengan kain. Ia menarik Rina ke ruang depan. Pak Darto masih berdiri di dapur. Ia menatap lubang tanpa bergerak. Arif kembali ke dapur. Ia mengguncang bahu Pak Darto. Pak Darto tersadar. Ia gemetar. Ia berkata ia melihat Wira berdiri di sana. Wira menatapnya dari bawah lantai. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Arif tidak melihat apapun. Ia hanya melihat tanah basah. Plastik hitam terbuka sebagian. Di dalamnya ada sisa kain. Ada potongan baju. Arif mengenali warna kusam. Warna yang sama dengan foto lama di warung. Bau membuat kepala Arif pusing. Ia membuka semua jendela. Udara malam masuk. Bau tetap bertahan. Seolah melekat di dinding. Rina duduk di lantai ruang depan. Ia gemetar. Ia berkata kontrakan ini harus ditinggalkan sekarang. Arif mengangguk. Tapi ia tahu cerita ini belum selesai. Pak Darto duduk lemas. Ia mulai bicara lagi. Ia berkata Wira bukan orang jahat. Wira bekerja serabutan. Ia sering terlambat bayar sewa. Pak Darto sering menekan. Ia sering mengancam mengusir. Malam terakhir Wira datang ke rumah Pak Darto. Mereka bertengkar. Wira menangis. Ia minta waktu. Pak Darto menolak. Ia mengusir Wira malam itu juga. Wira kembali ke kontrakan dalam kondisi putus asa. Pak Darto tahu Wira meninggal di dapur. Ia datang setelah mencium bau. Ia panik. Ia takut disalahkan. Ia memilih jalan cepat. Ia menutup kejadian itu. Ia mengubur sementara. Keputusan itu menghantuinya sampai sekarang. Arif mendengar dengan tenang. Ia menahan emosi. Ia berkata satu hal. Kesalahan yang ditutup akan menuntut jalan keluar sendiri. Bau ini bukti. Bau ini sisa dari rasa bersalah. Pukul 2:15. Suara napas muncul lagi. Kali ini terdengar dari seluruh dapur. Seperti mengisi ruangan. Bau tidak lagi datang dari lubang saja. Bau keluar dari dinding. Dari langit-langit. Rina menjerit. Ia melihat noda hitam merayap di tembok. Arif melihat noda itu juga. Noda bergerak lambat. Mengarah ke pintu depan. Seolah ingin keluar. Pak Darto bangkit. Ia berteriak meminta maaf. Ia menyebut nama Wira berulang kali. Ia menangis. Ia memukul dadanya sendiri. Noda berhenti bergerak. Suara napas berubah. Kini terdengar seperti isak tertahan. Bau perlahan menurun. Lampu menyala kembali. Dapur tampak normal. Hanya lubang lantai yang terbuka. Arif merasa satu hal. Wira tidak ingin menakut-nakuti. Wira ingin diakui. Ia ingin kisahnya diketahui. Ia ingin kesalahan Pak Darto dihadapi. Arif mengambil ponsel. Ia merekam lubang. Ia merekam plastik. Ia merekam pengakuan Pak Darto. Ia berkata ini akan dibawa ke pihak berwenang. Pak Darto tidak menolak. Ia mengangguk lemah. Menjelang pagi bau hampir hilang.
Untuk pertama kalinya sejak mereka datang, udara terasa ringan. Rina bisa bernapas lega. Tapi rasa takut belum pergi. Pagi hari warga berkumpul. Polisi datang. Lubang diperiksa. Tanah diangkat. Tidak ada jasad. Hanya sisa kain dan tanah yang tercemar. Polisi mencatat. Pak Darto dibawa untuk dimintai keterangan. Gang Melati ramai. Cerita lama muncul kembali. Warga membicarakan Wira. Nama yang lama hilang kini disebut lagi. Beberapa warga menyesal. Mereka mengaku dulu memilih diam. Arif dan Rina mengemas barang. Mereka bersiap pergi. Bau tidak muncul lagi malam itu. Tapi kontrakan terasa kosong. Seperti selesai menjalankan tugasnya. Malam terakhir dan keputusan akhir. Arif dan Rina memilih tinggal 1 malam lagi. Polisi meminta mereka menunggu pemeriksaan lanjutan. Mereka tidak tidur di kamar. Mereka duduk di ruang depan. Lampu menyala penuh. Pintu tidak dikunci. Malam terasa berbeda. Tidak ada bau. Tidak ada suara. Jam dinding terdengar jelas. Pukul 1:30. Arif mencatat waktu. Ia menunggu pola lama. Tidak ada perubahan. Pukul 2 tepat. Tidak terjadi apapun. Rina mulai tenang. Napasnya teratur. Arif masih waspada. Ia menatap dapur. Lubang lantai sudah ditutup garis polisi. Plastik hitam diangkat pagi tadi. Pukul 2:10. Bau muncul tipis. Tidak menyengat. Tidak menusuk. Hanya sisa. Seperti ingatan yang tertinggal. Arif berdiri. Ia masuk ke dapur. Rina mengikuti dari jarak aman. Bau datang dari sudut lama. Tapi kali ini tidak ada noda. Tidak ada getaran. Udara hanya terasa dingin. Arif berbicara pelan. Ia menyebut nama Wira. Ia berkata kisahmu sudah didengar. Kesalahan sudah diakui. Kamu tidak sendiri lagi. Bau berhenti. Udara kembali normal. Tidak ada reaksi lain. Tidak ada tanda lanjutan. Arif merasakan perubahan jelas. Teror tidak lagi menekan. Rumah terasa kosong tanpa beban. Seperti tempat yang selesai menjalankan perannya. Pagi hari polisi kembali. Mereka menyelesaikan pemeriksaan. Mereka menyarankan Arif dan Rina segera pindah. Kontrakan akan ditutup sementara. Proses hukum berjalan. Pak Darto tidak kembali. Warga menyebut ia dibawa ke kota. Tidak ada yang membelanya. Tidak ada yang menyerang. Semua memilih diam. Siang hari Arif dan Rina meninggalkan Gang Melati. Mereka membawa barang secukupnya. Mereka tidak menoleh ke belakang. Kontrakan itu tertutup garis polisi. Pintu terkunci. Jendela terbuka sedikit. Beberapa minggu kemudian Arif kembali ke desa itu. Ia bukan untuk tinggal. Ia datang untuk satu tujuan. Ia menemui Pak Seno. Ia menyerahkan salinan rekaman. Ia meminta satu hal. Jangan biarkan cerita ini hilang lagi. Pak Seno mengangguk. Ia berkata warga kini tahu. Mereka mulai membersihkan gang. Mereka mulai bicara terbuka. Nama Wira tidak lagi disebut dengan bisik. Kontrakan Walang Sangit tidak disewakan lagi. Pemilik baru belum ada. Bau tidak pernah muncul lagi. Warga bilang kontrakan itu akhirnya tenang. Tidak kosong. Tapi selesai. Arif pindah ke tempat baru bersama Rina. Lokasinya ramai. Tidak ada cerita aneh. Tapi pengalaman itu melekat. Arif jadi lebih peka. Ia percaya satu hal. Masalah yang ditutup akan mencari jalan keluar. Selalu. Kontrakan Walang Sangit kini kosong. Tidak ada penyewa baru. Tidak ada bau yang muncul lagi. Gang Melati kembali sepi seperti dulu. Nama Wira tidak lagi disembunyikan. Warga mengingatnya sebagai pelajaran. Arif dan Rina melanjutkan hidup tanpa menoleh ke belakang.
Cerita ini tinggal sebagai pengingat. Masalah yang ditutup akan mencari jalan keluar. Kejujuran menghentikan ketakutan. Diam hanya menunda akibat.